Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai kalian semua, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading. Membaca secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi siapa semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan terkejut ya guys, di hadapanmu dia atau mereka akan bicara belak-belakan tentang semua ini, tentang perasaannya, tentang alasannya kenapa, seperti itu ya. Jadi fokus ini bukan dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue saja, gambaran saja untuk sarana antisipasi, motivasi ya, dan ambil pembelajarannya dalam hubungan ya pastinya. Oke, jangan terkejut ya guys, di hadapanmu dia atau mereka akan belak-belakan bicara tentang ini semua. Dia itu bisa doi, dia itu bisa orang lain, dia itu bisa orang yang baru mendekati kamu, atau orang itu bisa orang yang memang gak suka sama kamu. Tapi ada juga yang memang, ini kita bicara tentang hubungan kan ya. Oke. Jangan terkejut ya guys, di hadapanmu dia atau mereka akan bicara belak-belakan tentang semua ini, tentang sebuah apa ya, bahwa kamu tuh didekatin karena tujuan ini, karena keinginan ini, atau karena sebuah keuntungan untuk diri sendiri gitu. Jadi dia tuh di sini ada Five of Swords ya, tentang sebuah hubungan yang melibatkan manipulasi, hubungan yang melibatkan saling membutuhkan, seperti itu ya. Fokus ya. Akan lihat kartu selanjutnya ya. Buat sahabat aku semua yang mau personal reading silahkan ya, hubungin nomor WA Kondes ya. Bukan bonus, bukan diskon, tetapi sekarang untuk 100.000 kalian mendapatkan 5 pertanyaan. Kalian bisa mengajukan 5 pertanyaan, dan untuk yang 50.000 kalian bisa mengajukan 2 pertanyaan ya. Hasil berbentuk video dan akan dikirim ke sahabat semua ke nomor WA kalian. Tapi ada juga yang melalui video, bukan video tapi melalui telepon ya, tapi tarifnya tentu berbeda, maharnya berbeda. Di sini ada tentang berbagi cinta atau membagi cinta, atau lebih tepatnya itu selingkuh ya. Hubungan yang melibatkan orang lain. Jadi selain kamu ada yang lain, entah kamu datangnya di belakang atau di depan, setelah dia ada yang lain, atau setelah kamu baru dia ada yang lain ya. Dan di sini ada sifat yang disebut dengan memanfaatkan, membutuhkan, atau manipulasi ya. Paham kan? Oke, kita lanjutkan kartu selanjutnya. Dia itu sendiri gitu ya. Ini sosok ini sendiri, dia itu sendiri, sering banyak mengisolasi diri, sering enggak kayak menyendiri gitu. Orangnya tuh suka menyendiri gitu. Cuman kamu nggak tahu mungkin ya, karena hubungan kalian tuh baik-baik saja, tapi dia selalu mengisolasi diri ya, selalu menyendiri gitu ya.
Jadi itu kamu bisa ini sih, bisa melihat sih kalau kalian peka gitu ya. Itu menjadi sifatnya kekanak-kanakan juga, orangnya itu sifatnya kekanak-kanakan, enggak terlalu dewasa. Jadi seolah-olah kalau berbuat salah itu dia itu enggak mengakui atau seolah-olah enggak merasa bersalah gitu ya. Dan semua itu karena dibalik itu ada harapannya, dimaafkan atau ya ini di sini kan dia membutuhkan atau ingin dimaafkan karena mungkin kamu terlalu baik ya, seperti itu ya, seperti itu. Terjadi hubungan yang memang hubungan ini sebatas ada yang lain, tetapi dia tuh terlihatnya tuh seperti sendiri gitu. Tapi saat ini jujur ya, jujur bahwa kamu itu adalah motivasi dia, semangat dia. Itu nggak bisa dipungkirin bahwa kamu itu adalah cahaya hidupnya bagi dia gitu. Jujurnya tuh seperti itu, dan dia akan mengatakan ini pada kamu ya, walaupun ini hubungan berbagi cinta ya, ada hubungan berbagi cinta ya, dan dia memang membutuhkan ini ya, berbagi cinta ini ya, karena di sini kamu juga melihatnya dia tuh sendirian gitu, menyendiri, banyak lebih ke melamun ya, lebih jarang bersama yang lain itu. Tetapi ya kamu harus tahu bahwa entah ini kamu yang ada yang lain atau dia yang ada orang lain, maksudnya sebelum kamu itu sudah ada kemudian menjalin hubungan dengan kamu itu sebagai bentuk selingkuh kamu, jadi kamu itu selingkuhan itu atau seperti itu. Tapi ada juga yang memang di belakang kamu itu dia akan mengatakan itu ya, seperti itu. Tetapi jujur kamu adalah semangatnya gitu. Dia banyak menyendiri dan dia sifatnya kayak kekanak-kanakan karena membutuhkan kepekaan kamu ya, seperti itu. Tujuan dia itu seperti itu ya, paham ya, paham. Dia akan mengatakan itu gitu, akan mengatakan bahwa kamu itu selingkuhannya atau ini aku tuh selingkuh gitu. Tapi dia memang membutuhkan itu karena ya itu sifat kekanak-kanakannya, atau memang dia membutuhkan ini gitu. Tapi dia mengatakan, kejujuran ini kan mengatakan dia sering bengong aja untuk menyampaikan ke kamu tuh bagaimana gitu. Tapi kemudian dia menemukan kartu ini, dia berharap ya kamu tuh selalu menjadi semangatnya dia, menjadi motivasi dia gitu ya, karena kedepannya dia ingin melakukan sebuah melakukan sebuah perubahan bersama kamu gitu ya, seperti yang terlihat. Mungkin orang ini pernah kecewa di belakangnya sana dengan orang masa lalu, atau justru dengan kamu, seperti itu ya. Makanya dia melakukan sebuah perselingkuhan dan dia akan menyampaikan ke kamu ya. Letakkan energi kamu, apakah kamu yang jadi selingkuhan atau kamu yang diselingkuhin. Tapi jujur dia akan mengatakan bahwa kamu adalah cahaya hidupnya, kamu itu semangatnya, dan kamu itu adalah harapannya, dan dia ingin bahagia bersama kamu gitu ya, paham ya. Itu ceritanya tuh seperti itu ya. Jadi kamu jangan kaget atau jangan terkejut, nanti di hadapan kamu itu ada dia atau kita sebut mereka akan bicara belak-belakan tentang perasaan dia, tentang hubungan kalian berdua, bahwa di lain itu ada hubungan lain, atau memang sebetulnya dia punya hubungan lain, seperti itu. Paham ya? Kalau nggak paham, kamu nontonnya jangan cuma sekali, berulang agar kamu tidak gagal paham ya, gitu. Kalau bisa, kalau ada iklan ya jangan di skip, biar energi kalian itu nggak terputus. Di bulan ini ada targetmu yang akan tercapai meskipun sudah di titik putus asa dan menyerah ya. Ini kamu akan ada di posisi ini saat ini mungkin karena kamu nggak ngerti gitu ya, kamu tuh jalin hubungan dengan dia itu sebetulnya dia itu bagaimana. Ternyata nanti dia akan mengatakan tentang kebenarannya, seperti itu
dan dia akan mengatakan bahwa kamulah harapannya gitu. Ada yang suka sama kamu atau malah suka banget ya sama kamu, dan dia nanya-nanya ke orang tentang kamu. Sampai segitunya. Coba ada orang yang suka sama kamu, bukan orang ini tapi orang lain ya. Aku bilang bukan orang yang kita bahas ini. Yang orang kita bahas ini deket sama kamu, sudah menjalin hubungan sama kamu, atau sudah PDKT sama kamu, atau bahkan memang sudah menikah. Tetapi ada yang lain yang suka sama kamu, dan bahkan dia tuh nanya-nanya ke yang lain. Hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan. Hati-hati ya, yang kalau dengan lawan jenis ya. Jadi kalau kamu sama lawan jenis itu harus hati-hati ya. Hasrat atau seksual itu pasti ada, dan itu susah dikendalikan. Di hubungan ini mungkin bisa jadi. Kenapa? Karena dia sampai selingkuh gitu, atau kamu diselingkuhin, atau kamu selingkuhan ya kan? Atau kamu ini yang susah mengendalikan keinginan ya. Selain hasrat seksual itu ada hasrat yang suka berbagi cinta kayak gitu ya, kayak lucu gitu loh. Serem nggak sih? Bahaya nggak dah? Jangan berlebihan, jangan menceritakan kepada siapapun ya kalau nggak penting. Sekarang jangan cerita kepada kamu, jangan mudah curhat, jangan mudah cerita mengatakan apa yang sebetulnya itu bukan hak dia untuk mendengarkan cerita kamu ya. Kalau cerita itu yang penting aja, seperti tentang pekerjaan atau tentang apa. Kalau tentang perasaan itu jangan sembarangan cerita ke siapapun ya. Ya kalau nggak penting nggak usah banyak bicara gitulah, lebih jangan banyak cerita gitu. Jangan terlalu keras bekerja atau memaksakan diri jika mentalmu lagi tidak baik-baik saja. Percayalah rezekimu akan ada aja dari manapun sumbernya, karena rezeki itu kan sudah ada yang ngatur ya kan. Hari ini kamu dapat satu bakul gitu, kamu masih kayak ngerasa ya, kamu tuh ngerasa masih bisa ngejar target bakul-bakul yang lain. Maksudnya kayak kamu mancing ikan dapat seember gitu, terus kamu percaya banget bahwa kamu akan mancing lagi, nanti akan dapat 2 ember. Rezeki itu udah ada yang ngatur, kita nggak boleh serakah. Kalau sudah cukup hari ini 1 ember itu udah lebih dari cukup. Yang penting berkah, barokah, dan disyukurin, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jangan terkejut ya guys, di hadapanmu jangan terkejut ya. Di hadapanmu dia atau mereka akan bicara atau belak-belakan tentang semua ini. Ya, ini sudah dimulai. Sorry aku agak belepot nih ya. Masih bagi-bagi banget. Ada perselingkuhan ya, dia mengatakan bahwa aku selingkuh atau kamu itu selingkuhan aku gitu. Akan jujur gitu. Belak-belakan itu kan ibaratnya jujur. Ngomong nggak ada batas gitu, ngomong aja. Masalah kamu terluka atau enggak ini mungkin memang yang dia harus katakan, soalnya dia membutuhkan supaya lebih baik dikatakan di awal daripada di belakang. Udah terlanjur jauh hubungan baru ngomong, itu namanya melukai sekali ya. Nanti akan ada komunikasi, ada yang ingin dia katakan ke kamu tentang hubungan ini atau tentang berbagi cinta, tapi dia tetap sayang sama kamu. Hilap mungkin ya. Iya sepertinya gitu, tapi nggak ada sih. Memang ini kayak dia butuh berbagi cerita ke yang lain. Udah lama ya sudah. Oh benar, karena hilap. Karena di sini ada hubungan hasrat dan seksual. Memang tidak cuma sekedar selingkuh, memang dia membutuhkan itu. Ya seperti itu. Hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan. Kamu harus hati-hati kalau kamu selingkuhan ya. Nanti kamu habis sendiri, habis itu ditinggalin. Walaupun dia akan berkata jujur bahwa kamu adalah motivasinya atau cahaya hidupnya, atau dia tuh berharap besar sama kamu gitu. Tapi kan belum.
makanya jangan melampaui batasan. Kalau masih atau sekedar berhubungan biasa, belum ada komitmen pernikahan atau apapun, jangan lakukan sesuatu hal yang kalau bisa tuh dihindarin gitu ya. Tapi dia yakin sih di sini awalnya dari seperti itu ya, jadi hubungan yang suka sama suka gitu, yang kemudian merembeh menjadi sebuah cinta gitu. Berarti beneran deh, iya beneran gitu. Kita lihat lagi. Dia benar-benar menawarkan atau memilih atau menjatuhkan pilihan perasaannya ke kamu, padahal dia sudah ada yang lain. Tapi ini hubungannya belum, entah, soalnya di sini sendiri ini bisa single parent, bisa lajang ya, atau sudah berpasangan tapi punya masalah, karena di sini statusnya selingkuhan atau berselingkuh ya. Itu sebuah keinginan dia, sebuah keinginan yang akan dia sampaikan dan harus dia sampaikan ya, untuk belak-belakan mengatakan apa yang terjadi di hubungan kalian agar tidak berkepanjangan hubungan yang menimbulkan nanti malah semakin parah ya kan. Dia ingin mengatakan gitu. Di sini aku melihat ada energi, di sini ada energi Taurus, ada energi Scorpio, juga di sini ada energi lebih ke Taurus ya, Virgo kuat sekali di sini, ada Virgo ya, ada Virgo. Kemudian di sini juga ada Scorpio kuat sekali, ada Aquarius ya, ada Aquarius juga di sini, ada energi Taurus juga kuat sekali ya. Kemudian ada Capricorn ya, selain Capricorn di sini sudah itu saja hubungan energi yang bertebaran di sini. Ada Scorpio, ada Scorpio, ada Taurus, ada Virgo ya. Kemudian di sini juga ada Capricorn ya, ada Aquarius juga. Oke. Ada kayak macam apa ya, bersatunya ya, berserah kembali setelah berpisah. Nanti kalian akan bersatu. Mungkin ada yang nggak terima atau nggak mau bisa menerima kenyataan ini dan kalian akan berpisah, tetapi di sini nanti akan bersatu kembali ya, untuk ya setelah ya, atau bertemu kembali setelah menyelesaikan masalah. Kalian akan kembali bersama atau nanti akan saling melepaskan ya, itu lebih baik ya. Jadi ya, kalau memang kamu nggak menyukai, kamu bisa melepaskan, akan terjadi saling melepaskan, atau justru ada yang saling bersatu kembali karena masalahnya bisa diselesaikan. Karena ini termasuk bagi kamu adalah sebuah konsep yang bertolak belakang. Kamu betul-betul percaya sama dia, ternyata dia seperti ini, seperti itu ya. Nanti akan kamu memilih sebuah keputusan, dan jangan pernah lupa untuk mengambil keputusan itu untuk melibatkan Tuhan ya, dan kemudian menyerahkannya kepada Sang Pemilik alam semesta bagaimana hubungan yang terbaik itu. Yang pasti kamu harus mencintai dia karena Allah, jangan dengan amarah atau dengan pengertian kamu sendiri, supaya kamu lebih ikhlas. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi jangan pakai topeng. Kalau kamu nggak suka, bilang suka, nanti kamu susah sendiri ya. Atau lebih baik kamu lebih mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta, atau melakukan sebuah ibadah ya, atau lebih banyak mendatangi tempat-tempat suci ya, untuk lebih baik ya. Nanti di sini kan akan ada sebuah pemulihan seiring waktu gitu, kalau kamu memang terluka. Tapi inilah yang akan dia katakan secara belak-belakan tentang semuanya yang terjadi ya, dari awal dia memanfaatkan kamu atau membutuhkan kamu, dengan kemudian dia melakukan sebuah perselingkuhan ya, seperti itu akan terjadi. Dan kamu selebihnya tetap kamu yang akan mengambil sebuah keputusan, apakah kamu akan melanjutkan atau melepaskan ya, seperti itu. Dan kamu, karena ini kan termasuk
sesuatu yang memang bertolak belakang dengan keinginan kamu ya, yang kamu ingin dia setia, yang kamu menginginkan butuh sosok yang setia, tapi ternyata seperti ini ya. Tapi yang pasti kembali saja kamu untuk melibatkan Tuhan untuk mengambil keputusan ya, dan menyerahkan kemudian ya, kemudian untuk berdamai dengan keadaan ya. Yang pasti kamu kunjungilah tempat-tempat ibadah ya, agar hati lebih tenang, karena frustasi atau putus cinta itu kayak kayak sekarat gitu. Sakit sekali, air mata keluar tetapi hatinya juga tetap nyeri. Tersenyumlah, tetap tersenyum ya. Ini pesan dari versi Gondes. Atau jauhi dia. Kalau masih bisa menerima ya, berarti kalau masih bisa menerima, di sini kamu bisa bersatu kembali, tapi masalahnya diselesaikan dulu. Atau kamu atau lebih memilih untuk melepaskan dia atau letting go ya, seperti itu ya, karena memang bertolak belakang. Ketulusan dalam cinta itu dibutuhkan, termasuk kearifan ya kan, termasuk keikhlasan gitu ya kan, karena cinta sendiri juga nggak bisa dipaksa. Dia berjodoh hingga menikah ya. Di sini hubungan ini akan ada berjodoh hingga menikah, jadi pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Seperti itu pesannya ya. Oke, tetap menjadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran. Yang pasti jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu bucin, tidak bagus itu. Kita yang akan sulit sendiri, akan susah sendiri. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Berdoa, doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Kemudian kita berusaha untuk berdamai dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Yang pasti mencintai karena Allah, dan jangan menutup hati hanya untuk satu orang atau untuk masa lalu ya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.